Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selima Retno, NIM 19234096, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari pertemuan 10 hingga pertemuan 16 dari mata kuliah Preservasi dan Konservasi dengan Ibu Desriani Esos M.Ikom sebagai dosen pengampu. Materi pertama yang akan dibahas yaitu peta, slide, fotokopi, dan tinta. Peta merupakan sarana referensi yang memberikan informasi mengenai letak suatu daerah, keadaan politik, perdagangan, hasil tambang, dan lain sebagainya. Peta adalah jenis bahan pustaka yang unik karena bentuk, ukuran, dan informasi yang terkandung di dalamnya sangat beragam. Oleh karena itu, ruang penyimpanannya juga beragam. Terdapat 3 penyimpanan yang baik bagi peta. Yang pertama yaitu bentuk rak dan lemari. Yang kedua, letak rak yang harus sesuai dengan lingkungan agar mudah dicapai oleh pengguna. Dan yang ketiga, bahan dasar terbuat dari kayu yang baik atau besi baja. Selanjutnya yaitu slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang digunakan untuk menunjang pengajaran dan penelitian. Tempat penyimpanan slide harus terbebas dari cahaya, debu, dan juga kelembapan. Slide yang diletakkan secara berserakan akan mudah rusak karena akan terkena cahaya, debu, dan juga goresan. Untuk membaca informasi yang ada di dalam slide harus menggunakan sebuah alat yang bernama proyektor. Selanjutnya yaitu fotokopi dan tinta. Fotokopi adalah salah satu bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka. Sedangkan tinta adalah campuran antara bahan pewarna, cairan buah atau tumbuhan berwarna, maupun darah hewan dengan air. Ciri-ciri tinta yang baik yaitu yang pertama, menghasilkan tulisan permanen dan warnanya menjadi hitam dalam beberapa hari. Yang kedua, tinta mengalir dengan cepat dari pena dan mengendap dengan baik dalam serat kertas. Yang ketiga, tinta tidak mengumpul dalam botol. Dan yang keempat, apabila terjadi korosi antara pena dengan tinta, maka tulisan cepat kering. Materi selanjutnya yaitu perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Perbaikan bahan pustaka dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu menambal. Menambal yaitu menutup bagian yang berlubang dengan menggunakan kertas Jepang, perekat kanji, bubur kertas, atau dengan menggunakan kertas tisu sebagai perekat. Cara yang kedua yaitu menyambung. Menyambung dilakukan untuk merekatkan bagian yang sobek atau lemah karena lipatan. Biasanya diperkuat dengan menggunakan potongan kertas dari jenis tertentu agar bagian yang sobek tersebut tidak bertambah besar. Cara yang ketiga yaitu penjilidan. Penjilidan merupakan suatu cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembaran kertas menjadi satu yang nantinya akan dilapisi dengan cover atau sampul. Penjilidan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu penjilidan dengan sampul lunak, yaitu menjilid dengan menggunakan cover yang memiliki berat antara 165 sampai 320 gram. Yang kedua, penjilidan dengan sampul keras, yaitu menjilid dengan menggunakan cover yang memiliki berat di atas 320 gram. Terdapat 5 macam penjilidan. Yang pertama yaitu jilid kaye, yang kedua signature binding, yang ketiga jilid lem punggung, yang keempat jilid spiral, dan yang kelima jilid lakban. Selanjutnya yaitu kegiatan penyiangan. Penyiangan adalah kegiatan pemilahan terhadap koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Bahan pustaka yang akan disiangi yaitu yang pertama, bahan pustaka yang isinya tidak relevan lagi. Yang kedua, bahan pustaka yang isinya sudah usang. Yang ketiga, bahan pustaka yang sudah ada edisi terbaru. Yang keempat, bahan pustaka yang jumlah eksemplarnya banyak. Dan yang kelima, bahan pustaka yang sudah rusak fisiknya. Kegiatan yang terakhir yaitu stock of none, yaitu kegiatan perhitungan kembali koleksi bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan. Dengan tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui dengan tepat profil koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan. Yang kedua, mengetahui jumlah judul atau eksemplar dari koleksi bahan pustaka menurut golongan klasifikasi dengan tepat. Yang ketiga, mengetahui dengan tepat buku yang memiliki katalog. Yang keempat, mengetahui bahan pustaka yang hilang. Dan yang kelima, mengetahui kondisi bahan pustaka.
apakah sudah rusak atau tidak lengkap. Materi selanjutnya yaitu pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilidan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya penjilidan adalah suatu kegiatan menghimpun atau menggabungkan lembaran-lembaran lepas menjadi satu yang nantinya akan dilindungi oleh ban atau sampul. Bahan pustaka yang rusak seperti isi buku, lem, atau jahitan yang terlepas, sampul yang rusak dapat diperbaiki dengan penjilidan kembali. Adapun tujuan dari penjilidan ini yaitu yang pertama, mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku. Yang kedua, mempertahankan dan melindungi kandungan informasi di dalamnya. Dan yang ketiga, memudahkan dalam penggunaan bahan pustaka. Dalam menyiapkan penjilidan, terdapat dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu penghimpunan, yaitu penyusunan lembaran-lembaran menurut urutan yang dikehendaki, kemudian membentuk kuras atau cutter. Yang kedua yaitu penggabungan, yaitu menyatukan secara erat dan padu suatu lembaran menjadi cutter. Kemudian cutter tersebut digabungkan menjadi buku. Penggabungan ini dapat dilakukan dengan jahitan benang atau kawat. Selanjutnya yaitu bahan atau sarana penjilidan. Yang pertama yaitu kertas. Terdapat beberapa jenis kertas yang dapat digunakan dalam penjilidan. Yang pertama yaitu kertas Concord, yang kedua yaitu kertas casing Sampson, yang ketiga karton board, yang keempat karton billboard, yang kelima kertas marmer, dan yang keenam yaitu bakram dan linen. Yang kedua yaitu peralatan penjilidan, yang terdiri dari yaitu yang pertama mesin potong semi otomatis, yang kedua mesin potong manual, yang ketiga alat potong board, yang keempat mesin bor, dan yang kelima yaitu pres buku atau koran. Yang ketiga yaitu peralatan penunjang penjilidan. Di antaranya adalah jarum jahit dengan panjang 7-9 cm, pisau cutter, gunting, tulang pelipat, penggaris besi, kuas, palu, gergaji, pelubang, dan juga lem. Selanjutnya yaitu model penjilidan. Yang pertama yaitu jilid hardcover. Covernya terbuat dari kardus khusus, jadi terkesan kaku dan tebal sehingga lebih awet. Yang kedua yaitu jilid soft cover. Covernya ringan dan juga tipis, di mana kertas covernya dilaminating. Yang ketiga yaitu jilid kaye. Jilid ini cocok untuk digunakan pada bahan pustaka yang memiliki jumlah halaman yang sedikit seperti buku tulis atau majalah. Yang keempat yaitu jilid dengan tanda, yaitu dengan memperhatikan tanda yang ada pada bahan pustaka yang akan dijilid. Dokumennya akan dibagi dalam kuras-kuras. Yang kelima yaitu jilid lem punggung. Jilid ini digunakan untuk novel atau buku ajar. Kelemahan dari jilid ini yaitu buku tidak dapat dibuka secara rata. Yang keenam yaitu jilid spiral. Biasanya digunakan untuk buku tulis atau dokumen-dokumen khusus. Dan yang terakhir yaitu jilid lakban, di mana jilid ini biasanya digunakan untuk menjilid laporan, diktat, makalah, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu cara menjilid buku. Dalam menjilid buku, terdapat 4 teknik yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu jahit, yang kedua yaitu pita, yang ketiga yaitu staples, dan yang keempat yaitu profesional binding. Yang pertama yaitu jilid jahit. Langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama, menumpuk halaman dan lipat tulang belakang. Pada tulang belakang tersebut menembus 3 lubang dengan jarum jahit. Lubang tersebut harus setengah inci dari atas, setengah inci dari bawah, dan dekat dengan titik tengah. Jahit lubang tersebut dari titik tengah ke atas, lalu ke bawah, dan kembali lagi ke tengah. Ukuran benang adalah 3 kali dari tinggi buku. Teknik menjahit ini ada 3. Yang pertama yaitu spine, yang kedua yaitu stitching, yang ketiga yaitu needle variasi. Teknik yang kedua yaitu jilid pita. Untuk teknik ini halaman tidak harus dilipat dan harus berukuran penuh. Halaman ditumpuk di atas satu sama lain. Pukul lubang di sepanjang tulang belakang buku. Biasanya sisi kiri dari halaman ditumpuk. Lubang tersebut harus setengah inci dari tepi dan 1/4 inci dari satu sama lain. Untuk dapat mengikat dengan aman, pita yang diperlukan adalah 2 kali dari tinggi buku. Teknik yang ketiga yaitu jilid staples. Caranya yaitu
lipat halaman tulang belakang dan tumpuk halaman dengan urutan yang benar. Kemudian buka halaman dan gunakan stapler panjang untuk pokok secara vertikal di sepanjang tulang buku, sehingga pokok tersebut pergi ke arah yang sama seperti lipatan untuk melintasi lawan flip. Selanjutnya, tutup buku dan sembunyikan pokok pada bagian luar tulang belakang dengan menggunakan pita yang ukurannya sedikit lebih panjang dari buku tersebut. Yang terakhir yaitu professional binding. Caranya yaitu halaman diatur dalam urutan dan dilipat. Tanda ditempatkan pada halaman di mana mereka akan dijahit pada bingkai secara bersama-sama. Kemudian halaman tersebut ditekan secara bersamaan untuk melipatnya. Pada teknik ini digunakan lem yang berguna untuk memperkuat tulang belakang buku. Halaman akan dipotong dengan ukuran yang tepat, kemudian diletakkan pada penutup. Materi selanjutnya yaitu pelestarian nilai informasi. Pelestarian nilai informasi bahan pustaka dapat dilakukan dengan cara alih bentuk dokumen ke dalam bentuk mikro atau mikrofilm dan teknologi video. Yang pertama yaitu mikrofilm. Mikrofilm atau mikrofotografi adalah istilah untuk berbagai bentuk mikro yang dituangkan dalam film. Terdapat dua macam keberadaan mikrofilm di perpustakaan. Yang pertama yaitu mikrofilm sebagai suplemen, di mana pengguna mencari dokumen yang tengah diperlukannya melalui mikrofilm. Namun di perpustakaan tersebut juga tersedia bahan aslinya. Yang kedua yaitu mikrofilm sebagai komplemen. Apabila perpustakaan itu tidak memiliki bahan aslinya, jadi informasi hanya dapat diperoleh dari mikrofilm saja. Alasan penggunaan mikrofilm di perpustakaan yaitu yang pertama, melestarikan bahan pustaka yang memiliki nilai sejarah. Yang kedua, menyelamatkan koleksi yang sudah mengalami kerusakan. Yang ketiga, melengkapi koleksi bahan pustaka yang tidak tersedia dalam bentuk cetak dan koleksi langka. Yang keempat, mempermudah dalam penggunaan koleksi bahan pustaka yang asalnya bertumpuk. Yang kelima, menghemat uang dalam pengiriman. Yang keenam, mengurangi kerusakan. Dan yang ketujuh, menggantikan interlibrary loan. Selanjutnya yaitu alasan dibuatnya mikrofilm. Yang pertama, bahan pustaka sudah rusak sehingga tidak perlu disimpan lagi. Yang kedua, bahan pustaka masih baru, namun nilai fisiknya tidak terlalu penting untuk penghematan tempat. Dan yang ketiga, bahan pustaka sangat penting dan dikhawatirkan akan rusak apabila dipinjamkan. Yang kedua yaitu CD-ROM. Data atau informasi digital yang sudah disimpan atau direkam dalam CD-ROM tidak bisa dihapus atau ditambah oleh pengguna. CD-ROM hanya dapat dibaca menggunakan CD-ROM drive ke komputer jenis lainnya. Untuk menelusuri informasi yang ada di dalam CD-ROM memerlukan suatu perangkat khusus yang berfungsi untuk memerintah komputer mengakses informasi yang ada di dalam CD-ROM tersebut. Terdapat beberapa jenis piringan atau media optik. Yang pertama yaitu optical read-only memories. Yang kedua, write once, read many memory atau writer once, read forever disk. Dan yang ketiga yaitu erasable memory. Terdapat beberapa alasan mengapa CD-ROM banyak diminati. Yang pertama, sarana penyimpanannya berkapasitas tinggi. Yang kedua, beberapa jenis CD-ROM memiliki harga yang tidak mahal. Yang ketiga, beberapa jenis CD-ROM dapat tahan lama. Yang keempat, tahan terhadap gangguan-gangguan yang disebabkan oleh elektromagnetik. Yang kelima, kebanyakan portable. Dan yang keenam, mudah dihubungkan dengan PC. Adapun keunggulan dari CD-ROM ini yaitu yang pertama, memiliki daya tampung yang besar. Kedua, memudahkan dalam penelusuran literatur. Ketiga, memudahkan dalam pembuatan katalog. Keempat, tidak menggeser kedudukan pustakawan. Kelima, dapat membantu pustakawan. Dan yang keenam, mempererat penerbitan di Indonesia. Pelestarian CD-ROM dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memperhatikan sifat dan watak PC. Yang kedua, disk drive harus rajin dibersihkan dengan alkohol. Yang ketiga, hindari adanya virus pada PC. Yang keempat, menjaga ruangan agar tetap dingin, di mana standar kelembapan berkisar antara 40-60%. Dan yang kelima, menempatkan disket pada ruangan yang terhindar dari sinar matahari atau sumber panas lainnya.
Materi selanjutnya yaitu prosedur alih media. Alih media merupakan suatu proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Alasan dilakukannya alih media yaitu yang pertama, informasi adalah sebuah kunci dari aset dan nilai yang dimiliki oleh suatu instansi atau masyarakat pribadi. Oleh karena itu, informasi ini harus dikelola dengan baik untuk menjamin ketersediaan informasi. Yang kedua, saat ini hampir semua informasi dan administrasi terlahir dalam format digital. Dan yang ketiga yaitu mengikuti perkembangan zaman dan mengembangkan inovasi. Adapun keuntungan dari alih media ini yaitu yang pertama, mempercepat dalam hal akses dan proses temu kembali arsip. Yang kedua, pemberian informasi yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Yang ketiga, layanan arsip yang lebih baik dikarenakan arsip dapat diketahui dengan cepat. Yang keempat, mengurangi waktu yang dibutuhkan oleh petugas arsip dalam mencari informasi. Yang kelima yaitu memudahkan pertukaran informasi antar unit atau organisasi dan memudahkan penggunaan kembali informasi arsip oleh unit atau organisasi lain. Yang keenam, menekan biaya dan memberi kemampuan menyediakan informasi yang cepat, akurat, dan transparan sesuai permintaan. Yang ketujuh, memiliki persiapan akan risiko yang mungkin saja terjadi. Yang kedelapan, penekanan biaya dikarenakan berkurangnya penciptaan, penyimpanan, temu kembali, dan pengelolaan atas media kertas. Selanjutnya yaitu prosedur alih media. Yang pertama, prosedur alih media terhadap koleksi buku. Langkah pertama yang dilakukan yaitu inventarisasi dan seleksi bahan pustaka. Yang kedua, mengalih mediakan ke dalam format digital dengan cara scan buku. Yang ketiga, hasil scan keseluruhan tersebut akan diberikan nama sesuai dengan cover buku. Yang keempat, file dengan nama tersebut akan digunakan untuk keperluan database buku. Dan yang kelima, pengecekan dan pengontrolan berkas digital. Yang kedua yaitu prosedur alih media terhadap majalah. Majalah akan di-scan berdasarkan artikel yang ada di dalamnya. Terdapat dua cara scanning majalah, yaitu yang pertama, scan halaman cover dan setiap halaman artikel yang ada di dalam majalah, kemudian akan diberikan satu nama. Yang kedua, scan dilakukan terhadap setiap artikel yang ada di dalam majalah, kemudian akan diberikan nama untuk masing-masing artikel. Yang ketiga yaitu prosedur alih media terhadap teknologi tepat guna, yang termasuk ke dalam teknologi tepat guna yaitu brosur, selebaran atau leaflet, dan lain sebagainya. Scanning dilakukan berdasarkan judul artikel dan satu leaflet di-scan kemudian diberi nama. Selanjutnya yaitu standar penamaan file. Penamaan file ini dimaksudkan untuk memperoleh susunan nama file hasil scan sehingga dapat membedakan pengelolaan dan penyimpanan file hasil scan dengan penamaan file hasil scan. Penamaan file ini juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama, penamaan file terhadap koleksi buku. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, buku yang di-scanning terdiri dari cover dan semua isi buku. Yang kedua, penamaan direktori disesuaikan dengan nama penerbit. Dan yang ketiga, nama file disesuaikan dengan subsektor subjek atau tema dari buku tersebut. Selanjutnya, penamaan file terhadap majalah. Nama file maksimal tersusun dalam 8 digit. Kemudian, penamaan nama majalah atau jurnal harus serengan nama dalam daftar direktori majalah yang telah ada. Yang ketiga yaitu penamaan file terhadap teknologi tepat guna. Untuk koleksi brosur, penamaan disesuaikan dengan nama penerbit, sedangkan untuk koleksi lipan, penamaannya sama dengan buku. Materi selanjutnya yaitu perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Perawatan bahan pustaka adalah suatu upaya yang dilakukan untuk merawat dan memelihara bahan pustaka agar menjadi awet dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif lebih lama oleh pengguna. Sedangkan penyiangan bahan pustaka adalah suatu upaya untuk memindahkan, menarik, atau mengeluarkan bahan pustaka dari tempat penyimpanannya, dikarenakan bahan pustaka tersebut sudah jarang atau tidak lagi digunakan oleh pengguna dan akan digantikan oleh bahan pustaka yang baru.
Tujuan utama dari perawatan bahan pustaka ini yaitu mengusahakan agar koleksi bahan pustaka selalu sedia dan siap pakai oleh pengguna dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan tujuan penyiangan bahan pustaka yaitu yang pertama, menyelamatkan nilai informasi dari suatu dokumen, yang kedua, menyelamatkan fisik suatu dokumen, yang ketiga, mengatasi kendala ruangan yang kecil dan sempit untuk memperoleh tambahan tempat, yang keempat, mempercepat proses temu kembali informasi, yang kelima, agar koleksi bahan pustaka dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai sentral informasi yang akurat, relevan, dan up-to-date, dan yang keenam, memungkinkan petugas perpustakaan untuk mengelola koleksi bahan pustaka secara lebih efektif dan efisien. Terdapat beberapa kriteria dalam penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, subjek tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, isi dari bahan pustaka sudah usang. Yang ketiga, telah tersedia edisi terbaru. Yang keempat, bahan pustaka sudah mengalami kerusakan dan tidak bisa diperbaiki lagi. Yang kelima, isi dari bahan pustaka sudah tidak lengkap dan tidak bisa diusahakan untuk melengkapinya. Yang keenam, jumlah eksemplar dari bahan pustaka terlalu banyak. Dan yang kedelapan, peredaran dari bahan pustaka tersebut dilarang oleh negara. Selanjutnya yaitu prosedur penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, menentukan persyaratan koleksi yang akan disiangi. Yang kedua, menentukan jenis koleksi apa yang akan disiangi. Yang ketiga, melakukan pemilihan bahan pustaka yang akan dikeluarkan dari tempat penyimpanannya sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Yang keempat, mengeluarkan kartu buku, mencabut katalog dari seluruh jajaran katalog, dan menghapus data dari pangkalan data. Yang kelima, untuk koleksi yang disiangi akan diberikan cap yang bertuliskan dikeluarkan dari koleksi perpustakaan. Dan yang keenam, membuat berita acara mengenai hasil penyiangan. Dan yang kedelapan, menyimpan koleksi hasil penyiangan di gudang penyimpanan atau menyumbangkannya kepada perpustakaan atau lembaga informasi lainnya yang membutuhkan. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh kegiatan preservasi dan konservasi dalam sebuah perpustakaan, yaitu di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Trenggalek. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Trenggalek ini telah melakukan kegiatan preservasi dan konservasi sejak awal berdirinya perpustakaan tersebut, yaitu pada tahun 2009. Kegiatan preservasi dan konservasi yang dilakukan dimulai dengan melakukan penyiangan terhadap bahan pustaka yang dilakukan setiap 1 tahun 4 kali. Namun dikarenakan keterbatasan alat, tempat, dan juga tenaga kerja yang profesional, pihak perpustakaan memutuskan untuk bekerja sama dengan percetakan dalam melakukan preservasi dan konservasi terhadap bahan pustaka yang dimiliki. Untuk bahan pustaka yang kerusakannya ringan, perpustakaan ini akan memperbaikinya sendiri. Namun, apabila bahan pustaka mengalami kerusakan berat, maka perpustakaan akan menyerahkan bahan pustaka tersebut kepada pihak percetakan untuk bisa diperbaiki. Selain bekerja sama dalam hal menangani kerusakan bahan pustaka, perpustakaan ini juga melakukan kerjasama dengan percetakan dalam hal penjilidan buku dan juga koran. Selanjutnya, perpustakaan ini juga melakukan beberapa kegiatan pencegahan terhadap kerusakan bahan pustaka, di antaranya membersihkan rak-rak buku dengan menggunakan vacuum cleaner. Yang kedua, memberikan kamper pada setiap rak buku untuk mencegah serangga datang. Yang ketiga, mengatur kelembapan udara sesuai dengan standar nasional dan memberikan pencahayaan yang baik. Yang keempat, mendesain gedung yang tahan terhadap gempa dan juga banjir. Dan yang kelima, memasang rambu-rambu yang berisi larangan terhadap pemustaka, contohnya seperti larangan merokok. Kegiatan preservasi dan konservasi yang selanjutnya dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Trenggalek ini yaitu melakukan kegiatan alih media terhadap bahan pustaka yang dimiliki. Kegiatan alih media ini biasanya dilakukan terhadap bahan pustaka yang memiliki nilai sejarah, naskah kuno, buku langka, maupun bahan pustaka yang memiliki fisik yang cepat rusak. Contohnya seperti buku sejarah lahirnya Trenggalek yang kecil kemungkinan untuk terbit lagi, sehingga perlu untuk dialih mediakan. Namun lagi-lagi kegiatan alih media ini harus terkendala dikarenakan adanya keterbatasan tempat
dan juga tenaga ahli yang menanganinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Trenggalek ini belum bisa melakukan kegiatan preservasi dan konservasi secara maksimal, meskipun kegiatan preservasi dan konservasi tersebut sudah dilakukan sejak awal berdirinya perpustakaan. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama, keterbatasan tempat untuk melakukan kegiatan preservasi dan konservasi. Yang kedua, keterbatasan tenaga kerja profesional untuk melakukan preservasi dan konservasi. Yang ketiga, anggaran dana pemerintah yang tidak mencukupi untuk pembelian peralatan penunjang kegiatan. Dan yang terakhir, fasilitas alat yang tidak lengkap dan memadai. Sekian video kali ini. Apabila selama penyampaian ada salah kata maupun pengucapan, saya mohon maaf dan terima kasih buat yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.